أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى من سورة الترمذي رحمه الله تعالى، ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفح، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فأذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. في الحديث قصة طويلة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
atas anugerah nikmat sesampun tiang pelunggu sami terima begitu banyak. Seandainya kata tiang pelunggu sami menghitung nikmat Allah, lalu suha dia akan pernah bisa dihitung. Sebenarnya mudah-mudahan tiang pelunggu sami masuk dalam kategori orang-orang yang sedikit bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang yang bersyukur niki sangat sedikit. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus berdoa dan berharap mudah-mudahan sisa-sisa umur yang tiang pelung sami miliki sebesar-besarnya bisa kita arahkan dalam rangka mewujudkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabar menjalankan syariat yang diajarkan terhadap tiang pelung sami, sehingga pada akhirnya tiang pelung sami menghadap Allah mati dalam keadaan mencintai beliau yang insyaallah janji beliau al-mar'u ma man habba yaumil qiyamah. Yang pelung sami mudah-mudahan bisa dibangkitkan bersama Rasulullah, mendapatkan syafaat beliau dan ngirim beliau serta guru-guru kita semua ke surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang kita muliakan, tanpa terasa semangkinan niki yang belum sami sudah masuk pada hari yang kedua bulan Muharram tahun baru Islam 1444-nya. Dan insyaallah mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang diajarkan terhadap yang belum sami pada tahun niki bisa kita tingkatkan. Karena dalam satu riwayat hadis disebutkan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fa huwa rabihun. Siapa di antara pelungguh yang hari niki, tahun niki itu lebih bagus daripada tahun yang kemarin, maka itulah di antara orang-orang yang beruntung. Man kana yaumuhu mithlu amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, fahuwa maghbudun, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Man kana yaumuhu asyarru min amsihi fahuwa mal'unun, siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, tahun ini lebih buruk daripada tahun yang kemarin, maka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap yang pelungguh sami yang ada dalam Al-Quran bisa kita tingkatkan tahun niki. Karena dengan cara itu tiang pelungguh sami bisa terus mengingat dan bisa meningkatkan kualitas ibadah pelungguh. Yang misalkan pada tahun yang kemarin pelungguh belum melakukan sholat duha, maka mulaikan hari ini, hari kemarin tadi, dan semangkinan niki silakan pelungguh mulaikan. Bagi pelungguh yang sudah mulai terus tahun yang kemarin 2 rakaat, semangkinan niki tambah 2 rakaat, 4 rakaat, terus 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau tahun kemarin bisa pelungguh 4 rakaat, misalkan sholat duhanya, begitu juga sholat-sholat yang lainnya, pelungguh tambah semangkinan niki 6 rakaat. Bisa pelungguh 6 rakaat tahun kemarin, semangkinan niki bisa tiang pelungguh sami tambah 8 rakaat. 8 rakaat tahun kemarin, semangkinan niki bisa pelungguh tambah 12 rakaat. Itulah akhir daripada sholat duha, paling kurang 12 rakaat, paling kurang 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat, paling bagus 8 rakaat. Begitu juga sholat tahajudnya. Pelungguh yang belum mulai silahkan semangkinan niki, malam niki mulaikan. Pelungguh yang sudah mulai 2 rakaat, sudah 2 tahun 3 tahun yang kemarin, silahkan tambah 2 rakaat.
Karena semakin nanti akan datang seperti apa salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin akan dijelaskan. Itu juga pelungguh yang belum melakukan salat witir. Salat witir ini adalah salat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mewajibkannya pada diri beliau. Dan insyaallah bagi orang-orang yang bisa melakukan salat witir akan termasuk dalam keluarga Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Autiru ya ahlal Qur'an." Lakukan witir wahai ahlul Al-Qur'an, insyaallah mudah-mudahan di yaumil qiyamah. Sekalipun yang belum sami mungkin dia tidak tahu baca Al-Qur'an atau dia tidak hafal Al-Qur'an, dengan cara witir insyaallah mudah-mudahan di yaumil qiyamah belum akan dibangkitkan bersama orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu tunggal, esa, satu, sangat cinta terhadap solat yang bilangannya tunggal, yaitu solat witir. Solat witir ini paling kurang serakaat, paling banyak 11 rakaat. Yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adalah 3 rakaat. Boleh 3 rakaat, 1 kali tasyahud dan 1 kali salam. Boleh 2 kali. 11 rakaat boleh 1 kali tasyahud, 1 kali salam. Boleh juga 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat terakhir 1 rakaat salam boleh. Maka insyaallah mudah-mudahan yang belum sami terus bersabar melakukan kebaikan ini, karena memang dibutuhkan kesabaran dalam melakukan kebaikan. Alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Orang-orang yang bersabar mengharapkan ridha Allah, kasih sayang Allah, pertama dengan cara salat, wa aqamus shalah. Yang kedua, wanfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Belum keluarkan harta benda pelunggu baik dengan rahasia-rahasia ataupun dengan cara terang-terangan. Wa yadrauna bisayyi'atil hasanata, begitu juga keburukan orang yang belum sami balas dengan kebaikan. Apalagi kebaikan, keburukan dibalas dengan kebaikan. Maka itulah orang-orang yang alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbad dar jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Inilah orang-orang yang akan masuk surga kumpul dengan keluarganya, bapak-bapak mereka yang taat, yang soleh, bapak ibu mereka, keluarga mereka semuanya, anak mereka semuanya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, dan malaikat akan selalu datang menziarahi pelunggu nanti di surga, masuk dari pintu-pintu surga yang pelunggu sami sambil mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian wahai penduduk surga atas kesabaran yang kalian sudah lakukan di bumi melakukan ketaatan terhadap Allah. Wa ni'ma uqbada, dan sekarang rasakan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semuanya yang belum sami dituntut untuk bersabar karena musuh yang belum sami sangat keras dan besar. Yang pertama adalah nafsu yang belum sami ini. Sebelum diajar oleh Rasulullah untuk selalu berdoa. Tidur pelunggu iringi dengan doa, bangkit pelunggu pun iringi dengan doa. Karena musuh yang pelunggu sami ini pertama adalah nafsu pelunggu. Kalau bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang pelunggu sami tidak akan pernah bisa menang melawan nafsu niki. Tidak akan pernah menang melawan nafsu niki. Bagaimana 2 orang malaikat Harut wa Marut pada zaman Nabi Idris diberikan
nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala lantas diturunkan ke bumi niki, tidak sampai bertahan berapa hari saja langsung hancur dengan nafsunya, bahkan siap disiksa di atas dunia niki. Yang penting di akhirat dia tidak disiksa. Bila Haruta wa Marut, mereka disiksa di daerah Babil, yaitu di Irak, sampai yaumul kiamah karena nafsunya. Apalagi tiang pelung sami setiap hari bergelut dengan nafsu niki yang pun nunas. Di saat yang pelung sami menyaksikan orang-orang yang terbawa dengan nafsunya, nafsu syahwatnya, jangan tiang pelung sami heran. Jangan sekali tiang pelung sami heran, karena nafsu niki ada pada diri tiang pelung sami, cuma belum ada kesempatan. Seandainya kata ada kesempatan, mungkin pelung akan lebih parah daripada orang-orang yang tiang pelung sami herankan. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang heran dengan dosa yang dilakukan oleh orang akibat nafsunya, maka belum dia akan mati sampai dia akan melakukan dosa yang sama. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sebenarnya seandainya kata ada orang-orang yang belum kami saksikan terlena, terbawa oleh nafsunya, maka cepat-cepat minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musuh yang belum kami ini adalah iblis. Dalam surah Al-A'raf dari ayat yang ke-11 sampai dengan seterusnya. Ini menceritakan bagaimana iblis mengadakan permusuhan dengan tiang pelung sami. Dalam ayat yang ke-16 surah Al-A'raf, dia sudah berjanji, qala fabima aghwaytani laqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, wa min khalfihim, dari depan mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wa la tajidu aktsaruhum syakirin, sampai pada akhirnya, wahai Allah, engkau tidak akan menemukan banyak mereka yang bersyukur. Karena iblis niki adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat luar biasa ibadahnya. Iblis niki pernah menempati bumi yang dia belum sampai tinggali niki, tempat ini niki selama 70.000 tahun dia beribadah terhadap Allah di bumi yang belum sampai 70 tahun. Maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang kedua, diberi gelar oleh Allah dengan abid. 70.000 tahun di langit yang kedua beribadah taat terhadap Allah. Diangkat ke langit yang ketiga, diberi gelar dengan zahid. Ke langit yang keempat begitu juga, sampai langit yang ketujuh, abid, zahid, syarif, wali, taqi, kazin, azazin. Terakhir di langit yang ketujuh, gelarnya azazin, setelah beribadah selama 70.000 tahun dan menjadi penasihat malaikat. 70.000 tahun menjadi penasihat malaikat, artinya balu kali 70.000, kurang lebih sekitar 560.000 tahun iblis ini beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman enggak ada dosa iblis niki. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Allah perintahkan iblis niki memberi hormat, bukan sujud seperti sujud sembahyang niki. Sujud salat niki khusus ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekedar memberi hormat diperintahkan oleh Allah terhadap Adam. Iblis niki enggan, dan bukan enggan saja, bahkan menyombongkan diri. Aba wastakbara, maka itulah yang menyebabkan dia minal kafirin, di ilmunya Allah
jatuh menjadi orang yang kafir. Sombong niki ndara tahu dalit yang belum sami nggih. Manik Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala min al-kibar. Dia tak masuk surga dengan siara sedikit saja rasa sombong dalam hatinya. Coba iblis niki 560 tahun. Belum gua puluh tahun dah ibadah. Ibu puluh tahun dah ibadah belum. Ada 2000 tahun. Ya Allah, andai kata dihitung ibadah pelunggu, leman pelunggu balik umur 15 tahun. Mungkin niki misal umur pelunggu 60 tahun, berarti pelunggu sudah ibadah, baru beribadah petang dasa 5 tahun. 45 tahun pelunggu ibadah. Maka dia pantas ada dalam hati yang pelunggu sami rasa sombong. Bikinan sombong niki al-kibaru batarul haq wa ria'an nas. Dalam hadis yang lain al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merasa lebih bagus daripada orang dan meremehkan orang lain. Waliyadzubillah. Seperti iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nabi ucapan iblis ini ana khairum minhu. Itu saja coba kesombongan iblis ini. Ana khairun minhu. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menyebabkan anda tidak mau hormat terhadap Adam di saat saya merintahkan anda? Nabi jawab iblis ini, qala ana khairun minhu. Saya lebih bagus dari Adam. Wahai Allah, ungkapannya ini saja, saya lebih bagus nih. Ini ucapan orang sombong. Saya lebih bagus, saya lebih kaya, saya lebih terhormat, jabatan saya lebih tinggi, saya. Sebenarnya Maulana Syekh pesan tiang peluru sami, milih selamat, buang aku, kata Maulana Syekh. Lepas aku itu, saya, gede aku, mundin aku dia mau mangan, mundin aku dia mau pegawaian, mundin aku, kata-kata aku itulah yang disebut dengan sombong, seperti ungkapan iblis. 560 tahun iblis, ya Allah. Tapi cuman ungkapan aku saja langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi model tiang belum sami itu semuanya iblis niki gencar pete musuh, pete batur, gencar pete batur iblis niki. Mereka sedetik pun tidak akan mau berpaling dari tiang pelung sami untuk menggoda. Adin silwe barang balik neraka. Qala ukhruj minha mad'uman madhura law tabi'aka minhum la amla'anna jahannam minkum ajma'in. Begitu pelunggu milu tiba iblis niki, maka otomatis pelunggu akan menjadi temannya dan akan memenuhi nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu sebenarnya yang pelunggu sampai tidak bisa melawan nafsu kerja iblis niki, tidak bisa, tidak sanggup. Cuman yang bisa mengalahkan nafsu dan iblis niki adalah nur ilahi, cahaya Allah yang disebutkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang belum saya dituntut, mohon ampun sama Allah. Sebab dalam hidayah Allah. Sebagaimana doanya Ashabul Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmah, hayyi lana min amrina rasyada. Pemudah, gampang kaki tangan tiang pelung sami untuk melakukan kebaikan. Karena kalau tidak ada hidayah Allah, sealim-alim pelungguh para iblis itu akan KO dia. Berat rasanya melakukan kebaikan kalau tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur pelungguh. Begitu ada keinginan pelungguh berangkat melakukan kebaikan ke masjid, duduk sebentar, nasihat-nasihat, tausiah-tausiah daripada tuan guru tiang pelung sami. Bersyukur tiang pelung sami. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena iblis ini selalu menggoda dalam tiang pelung sami. Dan bagus pengajian tuan guru dia, dan bagus pengajian tuan guru ni, sugul wah, dan menarik, sugul. Air pelunggu lebih senang ya boya ciloka, boya pengantin ketimbang ngaji. Sila ibu-ibu tiang ini kiri kampung sila kampung ni. Bunu ngaji 1 meter 100 meter lengan napi namanya leman balen niki
berat rasanya. Sekedi majelis taklim niki dengan semile lekak ngaji. Coba munarak dengan bejango tepantokan ke cemol. Nanti mandatang dengan bejango niki numpuk nanti le sedih durung. Numpuk pada nanti le sedih durung. Bahkan ibu-ibu pelunggu sambil berumpak ke cemol niki leka sekilo 2 kilo sanggup pelunggu ketuk-ketih. Sanggup ketuk-ketih coba sambil berumpak. Topol si dia sampai sejam di pengajian dia ngereneng manggal nain pelunggu. Itulah memang godaan nafsu kan je. Iblis niki sangat berat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pelunggu doa untuk berlindung dari iblis ini. Bahkan dalam kitab Kanzun Najah was Surur ada satu amalan yang perlu kami munda amalin salawat dan doa niki pada awal tahun, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus 2 malaikat untuk menjaga yang perlu kami sepanjang tahun dari godaan iblis. Mengangkat selawat niki, doa niki, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamlau khazainillahi nura wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwali wa hadha 'amun jadidun qad aqbala nas'aluka al-'ismata fihi min asy-syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal awan 'ala hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su' wal istighala bima yuqarribuni ilayka zulfa ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barang siapa yang membacanya yaqra'u thalathan fa inna syaitan yaqulu, maka syaitan akan berkata istamana ala nafsihi baqiya min umrihi, dia sudah memberi keamanan atas dirinya sisa-sisa umurnya. Wa tawakkala bihi malakani yahrisanihi minasyaitan wa tibaihi, dan Allah akan menciptakan 2 orang malaikat yang menjaga pelunggu supaya terpelihara dari godaan iblis dan syaitan ini. Mudah-mudahan bisa yang perlu kami amalkan. Nggih. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang akan datang yang akan kopikan pelunggu, akan bagikan pelunggu. Ya. Bukan saja malam baca, tapi ya semangkiran juga, karena mungkin malam pelunggu tidak sempat ya banyak baca yang lain-lainnya. Nah, insyaallah mudah-mudahan ya yang bacakan lagi sekali bisa pelunggu rekam kalau pelunggu punya HP. Oh ya ada anunya nanti di fotokopi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tamlau khazainillahi wan nura wa takunu lana walil mu'minina farjan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwali wa hadha 'amun jadidun qad aqbala nas'aluka al-ismata fihi min asy-syaitan wa awliyaihi wa junudihi wal 'auna 'ala hadhihi an-nafs al-ammarah bis-su' والاستغالة بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah mudah-mudahan nanti panitia yang kopi dan akan bagikan pelunggu mudah-mudahan sehingga bisa yang perlu kami amalkan, sehingga insyaallah yang perlu kami bisa terpelihara, terjaga dari tipu daya syaitan laknatullah alaih. Karena syaitan ini terus bete batur ya, sehingga insyaallah mudah-mudahan yang perlu kami terpelihara dari godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, mungkin kita akan bacakan pelunggu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam masih dalam bab tidur beliau Nabi yang dibaca di saat tidur. Sampun kemarin juga semakin ini lanjutannya dari Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Anas begitu beliau
menuju ke tempat tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Segala puji bagi Allah yang at'amana, yang sudah memberikan kami makan, wa saqana, berikan kami minum, wa kafana, mencukupkan kami, wa awana, dan mengarahkan keinginan kami. Fakam mimman la kafil lahu wa la mu'wi. Ini kelanjutannya, fakam mimman la kafil lahu wa la mu'wi. Artinya niki banyak orang yang tidur dalam keadaan kosong perutnya. Insyaallah mudah-mudahan, dan baca doa niki urusan pelunggu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, qala haddatsana Husain bin Muhammadi al-Hariri qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Hammad bin Salamah an Humayd an Bakr bin Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Ribah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin ittaja'a ala shiqqil ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu malam hari beliau menuju tempat tidur beliau, maka ittaja'a ala shiqqil ayman, beliau tidur dalam keadaan miring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Artinya kepala beliau sedi daya atau sedi timur, sehingga tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Wa idza arrasa qubayla subhi, tapi di saat beliau tidur di saat hampir subuh, karena mungkin akan datang Rasulullah bangunnya pertengahan malam niki, ya dihitung malam niki berapa jam dari sejak terbitnya matahari, dari sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari, setengahnya berapa? Semangkinan niki jam 6 lebih 15 mungkin ke maghrib 6 pintu baru 10 salat 12 berarti 12 jam bagi 2 jam 6 nggih, 6 7 8 9 10 11 jam setengah 12, jam 12 sudah tengah malam sudah. Maka Rasulullah bangun antara jam setengah 12 jam 12 untuk melakukan salat tahajud hampir subuh, baru beliau tidur. Dan kalau beliau tidur qubayla subhi hampir subuh, demikian disebut dengan qailulah, untuk membantu supaya yang belum suami sehat hidup di siang harinya. Bagaimana posisi beliau tidur? Wada'a rasahu ala kaffaihi, beliau menaruh kepala beliau di kedua telapak tangannya. Tidur dalam Nabi namanya terlentang menghadap langit di saat qailulah subuh, sebelum subuh. Qailulah niki ada dua, yaitu sebelum zuhur dan sebelum subuh. Nabi fungsinya qailulah niki fungsinya supaya kuat bangun malam, maka diusahakan sendiman zuhur mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum zuhur, sunnah yang belum sami tidur. Sehingga begitu malam harinya perlu bangun jam 12, jam 1 sehat rasanya yang belum sami tidur. Begitu juga di saat hampir subuh, 1 jam atau setengah jam sebelum subuh mungkin sekitar jam 5, mungkin ya sekitar jam 4, setelah pelunggu bangun dari jam 12 atau jam 1, maka jam 4-nya pelunggu istirahat sampai azan subuh. Fungsinya qailulah niki supaya pelunggu setelah sholat subuh pelunggu sehat rasanya, sampai siangnya pelunggu sehat seger rasanya. Ini untuk mengatasi yang pelunggu sami supaya sehat bangun malam dan sehat di siang harinya. Disunnahkan qailulah, tidur sebelum zuhur dan tidur sebelum sholat subuh. Posisi tidur Rasulullah marah niki, kalau qailulah subuh niki posisinya terlentang dan kepala beliau di bawah tangan beliau. Tapi kalau malam beliau tidurnya miring ke timur, ya. Kalau bahasan pelungguh timur, kalau bahasan tiang niki daya, yang sampai semangkinan niki dari awal tiang masuk Pancor tahun 84. Tahun 84 tiang masuk sanawiyahnya tahun 86. Tahun 84 yang masih SD, ada kakak tiang yang sekolah di sini sering nganter dari sebelum direnovasi masjid niki. Kemudian salah masjid niki tahun 85 direnovasi nggih. 84 atau 85 kurang lebih direnovasi. Ya. Masih sampai semangkinan niki masih yang bingung di Skarteja niki.
Sekarteja niki masjidnya perasaan tiang niki andang timu masjid sekarteja sampai mangkilan andang timu ya ampun mangkilan niki mun tiang pilih dari sana di batas kota niki masjid niki persis menghadap barat tapi langsung elektriki mari idap daya idap masjid Logo mun tiang lewat suage andang bucu barat. Ini perasaan saja sebenarnya gitu. Karena dunia ini luas kan. Maksudnya mudah-mudahan dalam tata cara Rasulullah SAW baik tidurnya bisa yang berusaha mengikuti kaidulah siangnya, kaidulah malamnya, sehingga insya Allah mudah-mudahan akan datang bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW ya, menjaga diri Rasulullah SAW dari iblis laknatullah ini, sehingga insyaallah mudah-mudahan yang perlu bisa minta jaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya nuna sampura menara salah keliru. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.